Ketika kekuasaan membutakan hati, kasus korupsi, refleksi iman. Bayangkan seorang tokoh yang dihormati, berpendidikan tinggi, dikenal religius, dan memiliki kekuasaan besar. Lalu, tiba-tiba, berita mengejutkan datang, ia terjerat kasus korupsi miliaran rupiah, uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh begitu dalam? Video ini bukan bertujuan untuk menghakimi individu tertentu. Informasi yang disajikan didasarkan pada sumber resmi, putusan pengadilan, dan data publik yang tersedia. Tujuan utama kita adalah belajar bersama dari sisi psikologis dan spiritual, agar kita semua terhindar dari kejatuhan serupa. Penting untuk diingat, kejatuhan moral bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang status sosial, pendidikan, atau latar belakang agama. Kewaspadaan dan refleksi diri adalah kunci. Mari kita ambil contoh kasus korupsi IKTP yang menggemparkan beberapa waktu lalu. Tokoh sentral dalam kasus ini adalah Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI. Ia divonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi sebesar 2,3 triliun rupiah. Ironisnya, Setia Novanto dikenal sebagai politikus senior yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Kasusnya menjadi pengingat pahit bahwa kekuasaan dan agama tidak menjamin seseorang terbebas dari godaan korupsi. Contoh lain adalah Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah krisis kemanusiaan, masih ada oknum yang tega memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Korupsi terjadi di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah, bahkan di lembaga pendidikan dan agama. Ini adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi komprehensif. Salah satu konsep penting dalam memahami perilaku korupsi adalah moral disengajement atau pemutusan nilai moral. Ini adalah mekanisme psikologis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralnya tanpa merasa bersalah. Pelaku korupsi seringkali melakukan rasionalisasi terhadap perbuatan mereka. Mereka mungkin merasa tidak mengambil semuanya, atau berdalih bahwa tindakan mereka demi partai atau untuk membantu banyak orang. Rasionalisasi ini membantu mereka mempertahankan citra diri yang positif, meskipun melakukan kejahatan. Cognitive dissonance atau disonansi kognitif juga berperan penting. Ini adalah konflik mental yang terjadi ketika seseorang memiliki keyakinan atau nilai yang bertentangan dengan tindakan mereka. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, mereka cenderung menyesuaikan nilai mereka agar sesuai dengan tindakan mereka, sehingga merasa lebih nyaman dalam kebohongan. Slippery slope effect atau efek lereng licin menggambarkan bagaimana pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi gaya hidup korup. Awalnya, mungkin hanya menerima hadiah kecil atau melakukan pelanggaran ringan. Namun, seiring waktu, batasan moral semakin kabur, dan apa yang dulunya dianggap salah, lama-lama dianggap wajar. Korupsi bukan hanya soal uang. Seringkali, pelaku menyimpan luka batin atau ambisi tak terkendali yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korup. Mereka mungkin merasa rendah diri sejak kecil, atau hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Kesuksesan finansial menjadi bukti bahwa mereka berharga dan mampu bersaing dengan orang lain. Kekuasaan dan akses menjadi bahan bakar untuk ambisi tidak sehat. Mereka mungkin mencuri untuk membuktikan diri, membalas dendam, atau sekadar memuaskan ego yang terluka. Dalam situasi seperti ini, godaan menjadi lebih kuat daripada suara hati. Mereka kehilangan perspektif dan mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam perspektif rohani, dosa bukan hanya perbuatan jahat, tetapi juga kondisi hati yang terpisah dari Allah. Hati yang dipenuhi keserakahan, ambisi, dan ketidakpuasan rentan terhadap godaan korupsi. 1 Timotius pukul 6:10 mengatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang menjadi berhala ketika dicintai melebihi Tuhan. Ketika kita menempatkan kekayaan di atas segalanya, kita kehilangan orientasi moral dan spiritual. Lukas pukul 16:13 mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Mamon adalah sistem dunia yang berpusat pada keserakahan, kekuasaan, dan materialisme. Memilih Mamon berarti menolak Allah. Korupsi adalah masalah hati, bukan hanya masalah hukum. Hukum dapat menghukum pelaku, tetapi tidak dapat mengubah hati mereka. Perubahan sejati harus dimulai dari dalam diri, melalui pertobatan dan pembaharuan rohani. Kejatuhan diawali dari ketiadaan relasi rohani yang sehat dengan Tuhan.
Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita kehilangan kompas moral dan rentan terhadap pengaruh negatif. Mazmur 139, 23-24 adalah doa yang relevan bagi para pemimpin dan orang percaya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan melihat niat hati dan motivasi tersembunyi kita. Dia tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak bisa membalas budi? Apakah kita jujur dan adil dalam setiap transaksi? Apakah kita menggunakan kekuasaan kita untuk melayani atau untuk menindas? Jatuh bukan karena tidak tahu firman, tapi karena mengabaikannya. Kita mungkin hafal ayat-ayat Alkitab, tetapi jika kita tidak menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan itu tidak akan menyelamatkan kita. Kita terbiasa membenarkan dosa dan kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita menjadi kebal terhadap peringatan dan teguran, dan akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Integritas adalah fondasi bangsa dan kehidupan pribadi. Tanpa integritas, kepercayaan akan runtuh, dan masyarakat akan hancur. Kekuasaan harus dijalani dengan kerendahan hati. Kita harus menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah dari Tuhan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakannya. Kesadaran bahwa kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mencegah korupsi. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap kompromi kecil adalah bibit kejatuhan besar. Jangan pernah meremehkan godaan kecil, karena itu bisa membuka pintu bagi dosa yang lebih besar. Tanpa pertobatan sejati, siapapun bisa jatuh. Pertobatan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengakuan dosa, penyesalan, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagikan video ini sebagai refleksi bersama. Mari kita diskusikan secara terbuka dan jujur tentang masalah korupsi di Indonesia. Tulis di komentar, menurut Anda, apa akar utama korupsi di Indonesia? Bagaimana peran iman dalam mencegah korupsi di pemerintahan dan di hati setiap kita? Perubahan sejati dimulai dari hati. Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan kerendahan hati. Mari kita menjadi agen perubahan yang membawa terang dan keadilan bagi bangsa ini.